Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita teladani Pak Ferdi. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga selalu dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau dan keluarga. Mudah-mudahan Allah berkahi rizki beliau. Allah soleh-solehahkan anak-anaknya. Allah jadikan beliau dan keluarga termasuk orang-orang yang Allah bahagiakan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa kepada seluruh para perindu surga yang senantiasa rajin hadir dalam kajian-kajian di perusahaan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya oleh Allah ditetapkan iman Islamnya, oleh Allah disehatkan, dilancarkan rezekinya, yang dalam keadaan sedih Allah bahagiakan, yang dalam keadaan sendirian Allah berikan jodoh, dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menjadi tetamunya sebagai jemaah haji atau jemaah umroh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bulan Sya'ban. Ini tanggal ke berapa Sya'ban? Ada perbedaan penentuan. Ada yang memang lebih awal sehingga hari ini adalah tanggal 10. Ada yang sama ujungnya dengan tarikh ataupun tanggal Masehi, yaitu tanggal 9 ya. Jadi ada yang tanggal 10 dan ada yang tanggal 9. Alhamdulillah kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang kalau kemarin dalam kajian di Masjid Darussalam saya katakan bulan yang terlupakan. Tapi justru ketika di bulan ini kalau kita beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandang sayang, Allah akan lebih cinta kepada kita. Saat orang lagi lalai, ada yang beribadah, tentu Allah makin cinta. Mirip kalau misalkan saya kasih contoh kemarin, misalkan di antara bapak-bapak ada yang diminta untuk menyampaikan kultum misalnya. Teman-temannya ada yang main HP, ada yang ngobrol, tapi ada yang satu perhatiin. Tentu kita sebagai orang yang sedang berbicara merasa senang diperhatikan. Ya, dan kita juga akan respect Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari permisalan dengan hambanya. Tapi tentunya sebagaimana keutamaan sholat malam, ketika orang lagi nikmatin, apalagi habis hujan, selimut tebal ya, kemudian kasur empuk, capek ya, enak, itu luar biasa. Tapi ternyata di antara hamba Allah ada kita yang terbangun untuk kemudian melaksanakan sholat malam. Tentu di sini saya katakan pandangan Allah akan lain. Allah akan sayang kepada orang yang bangun malam tersebut. Maka kembali saya mengatakan ini bulan Sya'ban, bulan yang sering terlupakan oleh manusia, tapi justru keutamaan beribadah di dalamnya akan mengundang cinta dan kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama mohon maaf bagi para muslimah yang masih punya hutang puasa, ini merupakan kesempatan terakhir untuk membayar hutang puasa. Kalau tidak, apabila masuk bulan Ramadan dan masih ada sisa tanggungan puasa, maka tanggungan tersebut tidak diputihkan. Kalau kemudian ada istilahnya hutang diputihkan, ini mah tidak diputihkan. Jadi hutangnya tetap akan harus dibayar setelah Ramadan, tapi kena denda membayar fidyah karena lalai.
udah dikasih waktu 11 bulan nggak bayar hutang juga, maka kena denda, yaitu memberi makan kepada satu orang dengan kadar makanan yang cukup. Kalau kita lihat lembaga zakat menetapkan fidyah itu sekitar 35.000, karena untuk makan satu orang yang komplit, nasi, lauk, tapi ini makan siang. Kalau makan pagi mah nasi uduk aja 10.000, nasi kuning dapat, ya. Tapi ini makan siang yang komplit, ya. Walaupun sekarang mungkin akan mengalami perubahan. Saya sendiri nanti siang akan ada rapat karena menentukan tentang nisab zakat fitrah. Akan ada perubahan karena nisab itu tergantung dari makanan pokok, dan beras kita saat ini ya, udah kayak orang ini naik terus, ya. Dan kalau sudah naik biasanya lupa untuk turun, ya. Jadi ini nanti akan pengaruh ke masalah nisab tentang zakat fitrah. Pengaruhnya juga adalah nanti ke kadar fidyah, dan pengaruhnya juga nanti kepada batas mustahik, karena itu ditentukan oleh kadar beras. Jadi batas mustahik sekarang atau muzaki, orang yang wajib zakat itu kalau kemudian pendapatannya itu di atas 653 kg beras. Kalau dulu kita kali dengan 10.000, berarti orang yang pendapatannya 6.530.000 itu kena zakat pendapatan. Tapi kalau ternyata kemudian harga berasnya sekarang paling murah, nanti kami akan cek di Bulog ataupun di Biro Pusat Statistik itu yang data beras itu yang paling murah berapa. Kalau kali 12.000 saja, maka 12.000 kali 605. Jadi artinya di sini orang yang wajib zakat itu gajinya semakin besar. Nah, ini juga pengaruhnya, artinya kalau yang wajib zakat itu adalah yang gajinya sekitar 8 juta misalkan, berarti di bawah itu adalah belum wajib zakat. Maaf, berarti itu adalah mustahik. Dan berarti ini juga akan menambah daftar panjang, maaf, para mustahik di Indonesia, ya. Jadi kalau pemerintah mengatakan bahwa sudah berhasil mengentaskan data kemiskinan sekian persen, kalau kami dalam bidang fikih lihat saja berapa jumlah penduduk Indonesia yang wajib zakat. Karena selain yang wajib berarti kan mustahik, gitu saja, ya. Nah, ini nanti siang kami akan ada rapat itu. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita berada di penghujung daripada bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, ya. Berada di bulan Ramadan ini bagaikan kita berada di tempat yang kita idam-idamkan. Maka ketika berada di bulan Sya'ban, mirip kalau kayak kita itu masuk ke batas kota, ada gapuranya, ya. Itu kalau udah masuk gapura, aduh rasanya udah nyaman, tentram. Saya kalau dari keluar kota, dari Jakarta, dari Bandung, kalau udah exit Cimanggis, apalagi kalau udah bayar tol tinggal puter balik, aduh rasanya kayak udah di kampung. Padahal dari keluar exit Cimanggis sampai ke Yayasan itu sekitar masih 12 menit lagi, ya. Belum kalau kemudian macet di kolongnya itu. Tapi rasanya kayak udah kayak udah deket rumah, betul nggak? Ya. Begitu juga kalau kita misalkan mau ke suatu tempat, tapi baru nyampe gapuranya. Selamat datang di kota Garut misalnya. Rasanya kayak udah di Garut, gitu ya. Apalagi ditambah dengan kemudian iklan-iklan papan reklame Cokodot, coklat dodol dan lain, udah macam-macam, ya. Burayut, udah macam-macam. Tahu burayut, ya? Makanan yang lagi ngetren sekarang di Garut. Pak Ferry tahu burayut? Gak tahu. Ya. Jadi varian dulu hanya dodol, kemudian ditingkatkan variannya dodol coklat apa, akhirnya kemudian jadi cokodot, macam-macam. Orang Sunda masuk lagi itu kan diulik, ya, tape dibakar, kasih kacang, kasih gula, jadi colenak katanya, dicocol enak gitu. Baik. Jadi kembali bahwa berada di bulan Sya'ban mirip kalau kita sudah berada di gapuranya. Sebentar lagi nih kita nyampe kepada bulan Ramadan. Karena itu ada beberapa hal yang ingin saya sharing, ya,
tentang bagaimanakah kita mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pepatah yang mengatakan, jangan seperti anak ayam mati kelaparan di tengah lumbung padi. Ini peribahasa yang sangat ironis. Ada anak ayam mati kelaparan padahal di gudangnya makanan. Ya. Makanya tadi dikatakan jangan seperti anak ayam mati kelaparan di tengah lumbung padi. Maka begitu juga dengan di bulan Ramadan. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak mendapatkan sebanyak-banyak pahala padahal di bulan yang Allah lipat gandakan pahala. Subhanallah. Ya. Bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan pahala. Kita melakukan ibadah yang wajib, contohnya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, Allah lipat gandakan sampai sekian kali lipat. Kita melaksanakan ibadah yang sunnah, sholat duha, sholat rawatib, sholat syukrul wudu, tahiyatul masjid, itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibalas seperti orang yang melakukan sholat wajib. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dan membebaskan manusia dari siksa api neraka. Per hari itu ada yang Allah kemudian bebaskan. Kalau kemudian 17 Agustus biasanya para narapidana itu nunggu-nunggu apa yang disebut dengan remisi. Wah, diampuni sekian tahun. Ini ya. Jadi memang yang agak aneh di negeri ini, harga naik tapi hukuman koruptor dikurunin. Nah itu dia ya, kontras ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa ketika dapat remisi itu kan senang luar biasa. Ini bukan saja di dunia, di akhirat. Ada orang-orang yang tadinya namanya masuk dalam list, ini mah pi kajahanamen, ini sakor, itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dihapus. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu pada malam Lailatul Qadar? Kata Nabi, enggak, setiap malam. Bukankah kalau seseorang bekerja diberikan upah setelah ia bekerja? Begitu juga dengan orang yang berpuasa. Tiap malam Allah memberikan ampunan, remisi kepada orang-orang yang bakal ahli neraka, oleh Allah dibebaskan. Oh ini gak usah, ini gak usah. Ya Allah ya. Maka kalau sampai bulan Ramadan kemudian kita tidak mendapatkan pahala yang banyak, kita tidak mendapatkan ampunan yang banyak, sungguh seperti peribahasa tadi, seperti anak ayam mati kelaparan padahal di lumbung padi, di tempat makanan. Maka persiapan itu penting. Persiapan itu penting agar jangan sampai kemudian ketika kita masuk bulan Ramadan kaget ya. Cuma puasa saja. Puasa juga tidak sampai kemudian kita hayati ngan cuma lemes aja ya. Bisanya cuma tidur, rebah ya, kerjaan baru sebentar ke musola dulu, padahal bukan musola, dibasahin badan ya. Sholat 2 rakaat, abis itu entar sebentar ngelonjorin kaki, kerjaan ketinggal ya. Puasanya juga nggak dinikmatin. Karena kenapa? Nggak persiapan ya. Saya kemarin mengatakan di Masjid Darussalam bahwa olah jiwa mirip dengan olahraga ya. Puasa, sholat itu kan mengolah jiwa. Bagaimana menata hati, itu mirip dengan olahraga. Olahraga kalau nggak rutin, apalagi nggak pemanasan, apa yang terjadi? Sehat apa enggak? Justru malah yang terjadi badan pada sakit. Kita lihat ada teman kita kayaknya muyung, lesu. Kunaon? Kenapa? Gak tahu nih, badan gak enak. Coba futsal, enak gerak. Habis futsal keluar keringet, seger. Ini orang nggak pernah olahraga sebelumnya, dan sebelum futsal belum pemanasan. Apa yang terjadi? Dengan semangat, kata teman saya kalau habis futsal keringetan, badan seger. Dia futsal dapat 15 menit.
Selesai futsal paginya, sorenya di WA, Kang, katanya kalau habis futsal badan enak, ini ngerentek. Nah, yang salah bukan futsalnya, yang salah belum terbiasa dan gak pemanasan, betul gak? Kalau orang yang sudah biasa, ya memang enak. Ya. Atau ada orang yang senangnya bulu tangkis, enak. Tapi kalau nggak biasa kan ini, aduh. Ya. Atau orang yang senangnya untuk sepeda, kita lihat kan, enak ya ngelihatnya gitu ya, seger, sehat. Yang nggak biasa mah, betis, ya. Bagaimana paha, kenceng itu yang ada. Ya. Jadi olah jiwa itu mirip dengan olahraga. Perlu yang namanya pemanasan, dan itulah di saat-saat ini. Karena itulah maka tema kita itu yaitu bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut daripada bulan Ramadan. Yang pertama yang saya katakan adalah persiapan spiritual, persiapan mental. Persiapan spiritual dan mental yang pertama adalah, yang pertama saya katakan bahagia, senang, sukacita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Jangan sampai kemudian dalam hati kita ada perasaan berat, ada perasaan kesel, ada perasaan gak nerima. Aduh, Ramadan lagi, buat mudik gimana? Aduh, Ramadan lagi, ntar buat lebaran gimana? Jangan. Ya. Karena kenapa? Mohon maaf, seorang anak yang oleh orang tuanya tidak diterima 100% dalam hati mereka, tetap anak itu bisa lahir, tapi perasaannya tidak akan nyaman kepada orang tuanya. Ya. Apalagi kalau kemudian kita di bulan Ramadan tapi hati kita nggak nyaman, jangan. Ya. Jalani saja dan yakinlah bahwa akan ada banyak keberkahan di bulan Ramadan. Nanti saya bilang berkaitan kenapa tadi saya bilang tentang pulang kampung. Saya dapati ada beberapa orang yang mohon maaf, karena saking bakhil dan pelitnya, itu seperti yang Nabi SAW takutkan. Jadi Nabi itu pernah mengatakan, hati-hatilah kalian dengan bakhil, pelit, kopet. Kalau kata orang Indianya meregehese. Ya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, sifat bakhil ini telah menghancurkan generasi sebelum kalian. Amarahum bil qati'ah faqata'u. Perasaan dan sifat kikir ini menjadikan mereka memutus silaturahim, maka mereka pun memutuskan silaturahim. Saya dulu nggak ngerti kenapa kok rasa kikir bisa memutus silaturahim. Ternyata benar bapak-bapak. Orang saking pelitnya sampai ada yang mohon maaf, padahal itu libur Idul Fitri, kesempatan bakti ketemu orang tuanya. Tapi mikir ongkos sabaraha, belum buat orang tua, belum ntar di kampung kita namanya dari kerja dari sini dianggapnya di sini kayak nanam pohon duit kan. Ya. Ada aja tetangga, teman, saudara yang minjem duit, kan ya biasa ya. Orang kalau minjem duit kan gitu, ya. Minjemnya melotot, kalau balikinnya merem, pura-pura. Ya. Ngembaliinnya sampai orang yang nagihnya sampai nggak enak, ya. Sampai nggak enak hati. Ya. Akhirnya mikir, nggak usah pulang lah. Jadi memutus silaturahim. Ya. Bahkan saya dapatkan satu kejadian. Memang orang ini ngobrol dengan istri saya. Kata istri saya, udah deh, kamu pulang sebelum lebaran, biar bakti sama orang tua. Ya Allah, kata dia, wah kalau pulang sebelum lebaran, ntar disuruh beli ketupat, suruh beli ayamnya, bikin opor. Ya Allah, perhitungan sama orang tua. Ya. Jadinya malam takbiran aja, Bu Haji. Kalau malam takbiran mah, wah ternyata, dia mikir lagi kalau malam takbiran, terus besokannya lebaran, itu saudara-saudara pada datang, nggak enak kalau nggak ngasih uang. Akhirnya
Itu pulang kampungnya setelah sholat Idul Fitri disanding, baru kemudian pulang. Atau di sana opor udah siap, lontong udah ada, kan? Saking pelitnya. Betul seperti yang kata Nabi SAW, bahwa orang kalau kemudian bakhil jadi memutus silaturahim. Belum bensin, belum tol, belum oleh-oleh, belum uang nyecep, buang, kepikiran begitu. Akhirnya nggak silaturahim. Ya. Padahal tidak semua silaturahim itu mengeluarkan dana. Seandainya pun mengeluarkan dana, Allah berikan keberkahan. Jadi kembali bahwa yang pertama itu harus dengan rasa sukacita, senang, alhamdulillah. Bulan Ramadan lagi. Kesempatan ngumpulkan pahala, kesempatan ya Allah, hamba teh dosa banyak benar. Ya. Kalau di Timur Tengah, agar suasana berbeda, itu mereka biasanya suka mengganti lampu depannya. Di sana disebutnya dengan fanus, tapi bukan lampion. Kalau lampion kan kayak China ya. Jadi di sana itu lampunya itu kemudian dikasih apa yang ornamennya kayak ornamen Timur Tengah. Jadi kemudian di ujung-ujung gang, kalau di kita kan kalau 17-an biasanya bendera-bendera kecil. Kalau di sana lampu begituan. Jadi suasana itu memang lebih terang, bagaimana lebih ceria, ya. Sehingga kemudian Ramadan itu betul-betul berbeda dibandingkan bulan yang lainnya. Kalau di kita bisa misalkan di sini ya, bikin spanduk, sudahkah kamu khatam Quran Ramadan ini misalkan ya. Kadang ada juga yang lucu, saya pernah ke rumah seseorang. Tulisannya itu Ramadan bulan menurunkan berat badan, bukan menambah berat badan. Ada yang begitu. Jadi Ramadan itu yang meningkat adalah timbangan amal, bukan yang meningkat timbangan gitu. Ada juga yang begitu-begitu. Biasa sok rada harere gitu, rada bercanda. Ya. Tapi paling tidak kemudian jadi sesuatu yang berbeda. Saya akrab dengan yang punya Hotel Sofyan, hotel syariah. Itu beberapa tahun yang lalu ya, anaknya ketika masih kuliah. Itu ketika kita pengajian di musolahnya itu, saya bilang ya Allah itu kan rumahnya bagus. Musolahnya itu banyak tempelan kertas. Udah gitu tulis tangan bukan rapih gitu. Saya bilang mohon maaf ini apa Pak? Ternyata itu target. Target anaknya baca Quran, kemudian apa gitu ya. Jadi mereka nulis sendiri sambil kemudian latihan kejujuran. Biasanya kalau dulu-dulu kalau liburan ke Eropa, nah itu ntar anaknya yang targetnya bagus diumrohin, gitu ya. Jadi ada berpacu seperti itu. Jadi intinya yang pertama adalah bagaimana sambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita, bahagia, dan bukan saja sekedar di hati, perlu juga bagaimana lingkungan agar kemudian terasa berbedanya. Ya. Kalau saya misalnya di yayasan ada bikin spanduk tapi gambarnya gambar-gambar yang kartun-kartun anak-anak, ya. Kemudian ada lomba-lomba sedikit lah anak-anak biar kemudian mereka senang dan lain sebagainya. Jadi suasana memang agak berbeda. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Allah SWT rahmati, bagaimana persiapan mental spiritual, ini masih dalam mental spiritual. Yang pertama kan bahagia, yang kedua adalah berdoa. Ya. Doa minta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita bisa memanfaatkan Ramadan. Saya tertarik dengan penafsiran yang saya dapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada seorang ahli tafsir yang mengatakan, kenapa Allah menggandengkan antara hanya padamu kami beribadah dan hanya padamu kami mohon pertolongan? Karena ternyata untuk beribadah ini kita perlu pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita perlu bantuan dan pertolongan Allah? Biar kita mau. Betul nggak? Biar kita mau. Kadang hati ini berat.
Karena kenapa? Karena pahala-pahala yang Allah janjikan itu nggak kelihatan sama mata kita. Ayo, yang trawehnya khusyuk, yang rajin baca Quran, yang memberi makan pada orang yang puasa, nanti akan dapat surga. Nggak ketempok surga itu, nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan. Ya. Banyak yang kemudian jadinya nggak tergerak. Maka di sini perlu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala agar membimbing kita. Ya. Allah tuh kalau udah kemudian membimbing manusia, dibelokin begitu aja. Ya. Kita yang tadinya, aduh habis kerja, padahal di sini sudah disampaikan, ya. Pokoknya tarawih jangan sampai ada yang bolong, kecuali para muslimah yang halangan. Tapi habis kerja tuh kayaknya males. Teman kemudian telepon, mau tarawih di mana? Enggak tahu nih, lagi mager. Udah dah, saya jemput, kita atohir yuk. Wah, ini kayak gini Allah ngegerakkan hati kita itu ada aja caranya. Ya. Ke bawah-bawah tapi di jalan yang benar. Nah, ini yang namanya tersesat di jalan yang benar kayak begini. Ya. Alhamdulillah ke bawah-bawah tapi di jalan yang benar. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa beribadah. Ya. Malam tadinya aduh kayaknya nggak mulai dulu sakit perut, aduh. Akhirnya kemudian malaikat membisikkan, dah daripada kemudian tidur lagi, sholat deh. Awalnya begitu. Ya. Jadi kembali Bapak Ibu rahmati Allah, yang kedua itu adalah dari persiapan mental spiritual, yaitu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya, teman hamba, saudara hamba, ada yang banyak sudah meninggal ya Allah. Ini mungkin kesempatan terakhir, Ramadan terakhir. Ini mungkin adalah Ramadan yang mungkin hamba terima lagi tahun depan ataukah tidak. Minta. Ya. Kalau ini memang Ramadan terakhir, jadikan lebih istimewa dan lain sebagainya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Nabi SAW sendiri itu ketika berada di bulan Sya'ban, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkahan di bulan Sya'ban dan disampaikan umurnya hingga ke bulan Ramadan. Bahkan ketika awal daripada bulan Ramadan, Nabi SAW berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamata wal islam. Ya Allah, semoga hilal awal bulan ini adalah awal bulan yang penuh dengan keamanan dan keselamatan, keimanan dan keamanan. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah SWT rahmati, doa. Baik. Yang berikutnya saya ingin mengatakan adalah bahwa bagaimana persiapan fisik. Persiapan fisik. Kalau tadi persiapan mental, kalau sekarang adalah persiapan fisik. Yang pertama yang saya katakan untuk persiapan fisik agar kita tetap bugar dan juga produktif pada saat bulan Ramadan, kerja tetap kita mencapai target dan lain sebagainya, ya. Maka saya ingin mengatakan bahwa ketika kita di bulan Ramadan, kalau ini lagi bulan Ramadannya, bukan persiapannya tapi ini sebagai pengetahuan bahwa ketika kita di bulan Ramadan, agar bugar dan juga produktif, usahakan tetap makan sahur. Yang disebut dengan makan sahur adalah makan melewati tengah malam. Jadi setelah jam 12 malam baru itu yang disebut dengan makan sahur. Bukan kemudian kita setelah taraweh, aduh lapar keneh, mampir-mampirlah itu ke warteg. Ya sugan kalau bangun ntar makan lagi, kalau enggak udahlah nih dianggap sahur, kan ada yang begitu tuh, ya. Atau suami istri pulang taraweh, mah ada apa? Itu masih ada opor, masih ada semur, masih ada soto. Yaudah papa makan ya sahur sekarang. Tidak. Secara hukum sebenarnya sahur itu adalah makan setelah tengah malam. Kalau setelah taraweh itu namanya makan nambah. Ngawadang mindo. Ya. Jadi itu mah ngalas ngeganti makan siang itu. Ya.
Itu yang kemudian sering kemudian Ramadan tidak berkurang berat badan karena habis maghrib makan ngeganti makan pagi, pulang tarawih makan ngeganti makan siang. Wong Ustaz saya nggak makan nasi, iya makan mie ayam, kue tiaw sama aja. Oke. Jadi kembali bahwa jangan lupa usahakan tetap makan sahur. Oke. Dan kalau kita lihat bahwa makan sahur ini ternyata hikmahnya adalah dia merupakan kesempatan untuk menyiapkan cadangan energi. Makanya untuk makan sahur itu kalau kita lihat makanan yang cepat kemudian menjadi energi buat kita. Dan kita ini memang unik, masyarakat Indonesia itu sangat bertumpu kepada nasi ya. Kalau kita lihat saudara-saudara kita di Arab misalnya, itu mereka kalau sahur sederhana saja ya. Itu mereka cuma telur rebus, yogurt, kemudian roti, paling kalau untuk menghangatkan teh ya. Kalau kita kan lengkap ya, 4 sehat 5 sempurna ya. Ada nasi, ada gulai, ada ininya. Padahal itu sahur, subhanallah. Ya. Ya. Ini yang kemudian pada saat sahur, kemudian waktunya itu jadi kemudian terlalu panjang. Karena kenapa? Banyak yang dimakannya. Padahal sahur itu mestinya jangan terlalu lama. Dan sisanya adalah istighfar dan minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kembali bahwa usahakan tetap makan sahur. Yang kedua, di sini saya mengatakan bahwa ya, makan sahurnya itu diakhirkan. Jadi setelah lewat tengah malam itu pun diakhirkan. Jangan jam 3 ya. Kalau jam 3 itu energinya itu baru kemudian diproduksi jam 5, jam 6, jam 7, giliran kerja jam 9 udah lapar lagi, udah lemes ya. Perutnya udah mulai bunyi kruk 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 ya. Pabelit jeung pejit ya. Nah, Nabi SAW pernah mengundang nginap sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat ini sahur dan kemudian cerita kepada sahabat yang lain bahwa aku nginap di rumah Nabi dan aku makan sahur bersama dengan Nabi SAW. Beliau itu ya, makan sahur dan kemudian berhenti, tidak lama kemudian azan subuh. Artinya udah mepet banget ke dekat azan subuh. Para sahabat kemudian bertanya, berapa jarak antara selesai makan sahur dengan azan subuh? Kata sahabat Zaid bin Thabit, sekitar orang baca 50 ayat Al-Quran. Dihitung oleh para ulama, kalau 50 ayat ini sekitar 10 menit. Makanya 10 menit sebelum subuh biasanya sudah ada yang mengingatkan imsak, imsak, imsak. Ya. Imsak itu adalah lampu kuning sebelum kemudian azan subuh 10 menit kemudian. Artinya kalau kita memang sudah sahur sebelumnya, bagus kalau saat imsak berhenti. Dan kemudian kita, tadi saya katakan, kalau ada yang belum witir, witir. Kalau ada yang kemudian pengen istighfar, silakan. Doa, silakan. Tapi kalau kita terbangunnya saat imsak, masih boleh untuk makan. Misalkan subuh sekarang 4:41 atau 42 ya. Mungkin karena kita capek dan lain sebagainya, kita bangun subuh, bangun buat sahur, ternyata jam 4:30. Kan sudah mau imsak. Apakah masih boleh makan sahur? Boleh. Karena kenapa? Karena batas akhir daripada nggak boleh makan adalah azan subuh. Bisa dipahami? Ya. Begitu juga, mohon maaf, kalau ada yang junub, entah karena mimpi atau hubungan suami istri, ketika kemudian terbangun, aduh, ini saya mandi dulu atau makan dulu. Lihat, kalau waktunya sudah mepet mau ke subuh, sahur saja dulu. Ya.
Tapi ternyata azan subuh, kita sudah sahur tapi belum mandi. Ya tinggal mandi, weh. Ya. Puasanya gimana? Puasanya tetap sah. Karena mandi junub itu adalah syarat sahnya sholat dan bukan syarat sahnya puasa. Bisa dipahami? Ya. Syarat sahnya sholat bukan syarat sahnya puasa. Jadi tadi saya katakan bahwa kalau bangun misalnya tadi jam 4.31, aduh ini belum mandi tapi belum sahur juga, sahur aja dulu. Ya. Sahur sampai kemudian azan, waduh belum mandi nih, ya mandi weh gitu. Puasanya gimana? Puasanya sah. Karena puasa itu kan menahan dari makan, minum dan lain sebagainya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nggak ada di situ kemudian menyinggung tentang masalah junub atau tidak junub. Bersih dari junub itu adalah syarat sah untuk sholat. Syarat sah untuk sholat itu menutup aurat, menghadap kiblat, bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Ya. Jadi ini yang kemudian harus dipahami. Ya. Dulu saya ketika belajar fikih ada satu pertanyaan dalam tanda petik ngejebak dari seorang kiai berkaitan dengan soal fikih. Bagaimana hukumnya seseorang yang sholat ya, menggunakan baju hasil mencuri? Boleh nggak? Bajunya menang mau dipakai sholat, sah tuh? Jawabannya sholatnya sah. Sholat mah asal sesuai rukun dan syaratnya. Dia udah wudu, ngadep kiblat, kemudian menutup aurat, melaksanakan dari takbiratul ihram sampai salam kanan kiri, sah sholatnya. Terus kalau pakai baju hasil mencuri, nah pakai baju hasil mencuri dan mencurinya itu yang haram. Bisa dipahami? Ya. Jadi nanti kalau belajar fikih itu adalah kemampuan buat memilah itu. Jangan kemudian mulahbat, pabaliut, masalah kayaknya kalau diurai mah ini makan syarat ini makan syarat ini. Ya. Jadi nggak kecampur. Jadi kembali bahwa Nabi SAW itu mengakhirkan sahurnya. Yang berikutnya berkaitan dengan bugar ini adalah perhatikan asupan makanan. Ya. Wah ini orang-orang kesehatan udah banyak lah. Kalau kemudian buka puasa, ya, bagusnya itu yang segera untuk dapat dicerna, ya, kurma, ya. Kemudian juga kalau mau yang ini teh manis suka? Teh manis suka kan? Kalau saya sukanya nggak terlalu manis, yang penting setia. Ya. Oh teh manis yang lain gitu kan ya. Gak perlu terlalu manis, yang penting setia. Masuk baik kok. Ya. Jadi kembali bahwa tapi masyarakat kita seringnya itu kayak gak sah. Sampai ada kemudian ungkapan, Ustadz, Pak Kiai, betul buka puasa yang sunnah itu korma, tapi yang wajib tuh gorengan, bala-bala. Ya. Jadi minyak lagi atau santan itu berat ya inian kita ya. Jadi kembali bahwa perhatikan asupan makanan yang banyak air, karena kan kita selama sekian jam itu nggak minum ya, tapi kita sering itu kan langsung lauk, nasinya gimana ya, itu nanti pengaruhnya pada saat taraweh ya, ngefly itu waduh, goyang, nggak sadar tahu-tahu udah assalamualaikum, kening tereh, nggak kerasa, berat. Ya. Dulu belajar bahasa Indonesianya salah menggunakan peribahasa. Dulu diajarkan semakin berisi semakin merunduk. Ya. Mestinya itu peribahasa bagi orang yang berilmu, semakin tawadu, tidak sombong. Tapi dipakai untuk semakin berisi, semakin merunduk. Ngulek jaga nu paham. Tapi memang ada sedikit anekdot lah. Karena saya suka dakwah di Australia, di Amerika.
Itu katanya orang-orang bule banyak yang masuk Islam tuh karena ngelihat bagaimana nikmatnya jadi orang Muslim. Ya. Mereka ngelihat itu ketika sholat Jumat katanya. Oh, itu nggak pakai CTM, nggak pakai obat tidur, nyenyak tidurnya. Dengan berbagai macam pose. Ada yang pose tangan di belakang, sampai ada yang suka lihat, ya. Ada yang sampai ngegeledak, ya. Yang di depan gitu muter. Ya. Kadang saya lagi khotib ngeliatin yang begini-begini, wah gitu ya. Ya. Ada juga yang sampai, ripuh. Tapi kalau kebanyakan itu, walaupun nggak kelihatan tidurnya, kebanyakan itu baru kelihatan ketika qomat. Allahu Akbar. Baru kesemutan. Kesemutan. Ya. Jadi kembali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perhatikan asupan makanan. Ya. Yang ketiga, agar bugar di bulan Ramadan itu buat prioritas kerja. Yang kira-kira capek-capek, ini kalau Pak Ferdi ini kan sering ketemu rekanan ya. Rapat-rapat yang berat itu buat pagi. Kalau rapat dibikin siang, aduh, mana perut udah lapar, aduh, nggak konsen. Coba kalau yang berat-berat kerjaan itu ketika cadangan energi itu masih ada. Rapat-rapat yang strategis itu kalau bisa pagi. Ya. Karena kenapa? Karena kalau udah agak siang itu udah lemes, diajak berpikir itu udah, aduh, ya. Bawaannya itu udah maunya rebah aja. Ya. Jadi buat prioritas kerja, ya, apalagi sekarang kalau untuk rapat-rapat banyak yang kemudian bisa online dan lain sebagainya, ya, itu. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, ya. Yang berikutnya masih tentang bugar, saya mengatakan tetap jangan lupa istirahat. Ibu-ibu itu bulan Ramadan dan kita juga terjadi perubahan siklus dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana ibu-ibu mempersiapkan sahur, ya, udah gitu banyak yang sahurnya itu nggak praktis, ya, harus bikin ini, bikin itu. Kalau cuma kering, anak-anak nggak pada makan, tapi kadang bikin sop ayam goreng ini, waduh, banyak benar yang dibikinnya, ya. Ya. Saya katakan tadi kalau orang di sana, ya walaupun memang kadang jadinya garing ya. Saya pernah ketika di Austria. Itu Ustadz kita mau nganterin sahur, dibawa satu ginian kebab, satu ginian. Allah ya, kebab. Mereka simpel begitu ya. Dan ketika orang bule itu tahu bahwa di sana itu kan sahur jam 2.15, subuh tuh jam 2.15, jadi sahur sekitar 1:30. Ketika tahu sahur 1:30 makannya nasi pakai ini, it's very heavy katanya, berat bener makanannya jam 1 makan begituan ya. Nah, jadi kembali bahwa jangan lupa istirahat, ya, terutama siang, qailulah itu diajarkan oleh Nabi SAW. Malam jangan sampai begadang, ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan walaili idza as'as, dan malam ketika Allah jadikan tenang. Orang yang tidur berkualitas di malam hari itu nggak tergantikan dengan tidur siang, ya. Seger ke badan itu beda, ya. Dan mohon maaf, hindarkan tidur setelah asar, ya. Nabi SAW mengingatkan bahwa tidur setelah asar itu yurithul janun, itu membuat linglung. Kadang kita kalau bangun itu dada kayaknya sumpah, kemudian kita linglung nih jam berapa, ya. Ya. Karena kita biasanya itu tidur ritmenya itu malam, bangun pagi, ya. Atau siang, kita bilang ini siang tapi sudah agak gelap, dan itu ya demikian. Baik, Bapak Ibu Allah SWT rahmati. Yang ketiga persiapannya tadi, persiapan mental spiritual, persiapan fisik, kebugaran. Yang ketiga adalah persiapan ilmu. Ya. Dari bulan lalu saya sudah mengingatkan untuk kemudian persiapan ilmu. Ramadan ini kayak madrasah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat madrasah, bisa nggak kita punya anak kemudian kita bawa, Pak, anak saya mau sekolah nih, jangan larang-larang ya. Nggak bisa. Kenapa? Belum dibuka, Pak. Sekarang mah masih bulan Februari. Nanti aja datang formulir, baru bisa diambil nanti bulan Mei. Sekolahnya teh bulan Juni. Ada. Kapan dibukanya? Betul nggak?
Ramadan juga begitu. Wah, kita lagi semangat. Atau besok mah kita puasa Ramadan. Besok masih Sya'ban. Nggak boleh. Jadi ada kapan dimulainya. Kapan dimulainya? Ketika awal bulan Ramadan kelihatan. Nah, ini mah urusan MUI. Ada yang kelihatannya itu dengan mata telanjang, artinya dengan ru'yat, dan ada yang dengan hitung-hitungan. Udah dihitung, misalkan mohon maaf, Ormas Muhammadiyah sudah mengumumkan bahwa 1 Ramadan itu tanggal 11 Maret. Menurut Ormas Muhammadiyah. Ormas Persatuan Islam mengumumkan bahwa Ramadan itu tanggal 12 Maret. Pemerintah nunggu ru'yat. Ru'yat itu artinya adalah ketika kemudian matahari akhir bulan Sya'ban itu terbenam, kemudian gak lama kemudian akan muncul tuh kelihatan awal bulan Ramadan. Nah, kalau kelihatan berarti besok tanggal 1. Kalau nggak kelihatan, besok digenapkan menjadi 30 Sya'ban. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu ini ternyata nggak mudah. Jadi jangan kemudian gaya-gayaan, ya. Pak Ferdi rumahnya lantai berapa? Oh, lantai 3. Saya izin ntar akhir Sya'ban saya mau ngeliat dari atas. Kita ngeliling. Naonan. Ya. Nggak gampang Bapak Ibu. Itu tuh ada rumus-rumusnya. Ada bagaimana kemudian longitude apanya. Jadi kira-kira ini kan 360 derajat nih. Kira-kira kelihatannya sebelah mana? Depan, belakang, kanan, kiri. Kudu dihitung Bapak Ibu. Nggak mudah. Yeah. Jadi nggak bisa kemudian, itu disanding ada yang udah ngelihat. Ngelihat dari mana? Halo, gitu kan gitu. Ngelihat dari mana? Saya pernah 2 kali diajak. Yang pertama di Australia, di Perth, ya, di tempat Ananda Kori. Diajak, dengan beberapa imam. Daerahnya agak tinggi, cuma di pinggir pantai. Udah diukur, ini kira-kira di sebelah sini nih. Ya. Jadi ketika matahari menjelang maghrib itu terbenam, nah kita berharap itu pakai alat juga Pak. Ternyata itu juga nggak mudah. Kenapa? Ketika matahari itu terbenam, cahaya kena dengan air laut, mantul, silau. Yang mana saya bilang? Mana silau semua? Sama Pak Ustadz katanya. Coba, yang nggak biasa mah, saya kan jurusannya hadis, nggak usah masuk ilmu falak, ilmu hisab lah, nggak, bukan dunianya. Ya. Jadi kalau udah gitu kita ikut sajalah. Ya, majelis ulama yang menetapkan, ini udah kelihatan belum? Kita mau jangan gagayaan dari atas rumah. Ya noongan sah itu. Apa yang kelihatan susah, nggak sederhana. Ya. Jadi seperti madrasah, ada kapan dimulainya, ada syarat-syarat untuk kemudian menjadi peserta madrasah itu. Ya. Muslim, akil balik, artinya yang keadaannya sehat, waras. Kalau bukan muslim, ya silakan kalau mau puasa. Saya suka puasa. Banyak orang-orang non muslim Pak. Di Jepang, di Amerika, di Australia. Kenapa? Mereka tahu puasa itu sehat. Udah kayak mesin diistirahatkan. Yang sehari-hari ini perut nggak berhenti. Ya. Pagi sarapan nasi kuning. Ya. Jam 9 ada yang mangkal. Naon mang? Cilok. Ya. Siang apa? Entar asar apa? Nggak berhenti bekerja. Ya. Bulan Ramadan berhenti, dibersihin. Tapi mereka karena kesehatan, bukan karena ibadah. Ada juga kurikulumnya. Kalau kita selesai Ramadan tuh akan begini. Maka itulah persiapan ilmu. Ya. Kita cerita tentang Lailatul Qadar. Ada yang tahu apa tanda-tandanya kalau Lailatul Qadar? Ini di jam 9 lebih. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmatin, ada cerita teman. Saya nggak tahu, beliau dulu kakak kelas ketika kuliah, tapi beliau ngambil jurusan tafsir. Orangnya asli Medan. Kalau orang Medan tuh kan mantap. Ya. Jadi beliau ini hafiz Quran karena jurusan tafsir. Jadi pernah bareng jadi imam di Amerika. Saya jadi penceramahnya, beliau jadi imam. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Jadi ini cerita sebelum yang tadi Lailatul Qadar ya.
Jadi kita itu di New York, itu masjid Indonesia yang terkenal tuh namanya Masjid Al-Hikmah New York. Ya. Masjid itu dulunya bekas bengkel, ya. Tapi kemudian diubah menjadi masjid. Jadi kita habis sahur, kita ngajar ngaji, tidur itu kailulah. Jadi menjelang zuhur, tidurnya menjelang zuhur. Oke, kita tidur karena beliau imam, saya nyantai. Ya. Cuma beliau kayaknya ngantuk. Jadi ketika beliau dibangunkan itu, beliau cuma cukup ke tempat wudhu, masuk ke masjid, jamaah udah nungguin, jadi langsung komat. Wah, kalau kata orang Jakarta kayaknya nyawanya belum pada ngumpul nih. Jadi ketika beliau itu masuk, karena bekas gudang, bekas bengkel, maka situasinya agak redup. Makanya lampu di mihrab selalu dinyalakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia karena ngerasa baru bangun, dikiranya subuh. Habis takbir dia, Bismillah, baru Bismillah orang udah teriak, Subhanallah. Tahu nggak kenapa Subhanallah? Kan sholat zuhur, betul nggak? Dia diam lagi. Subhanallah. Dia cerita selesai sholat, mak katanya, baru juga Bismillah, katanya sudah salah aku katanya. Nah orang Batak bos, ya. Dia sempat bilang selesai sholat, hampir Ustadz katanya, saya udah nggak tahan, tadinya saya mau berbalik, salah aku apa katanya. Alhamdulillah keburu ingat, ya Allah ini zuhur, pantesan orang pada bilang Subhanallah. Ya. Nah ini kawan kita ini cerita, dia bilang, ya, ada orang yang mendapatkan bahwa ya, bagaimana Lailatul Qadar itu tenang. Ya. Semua menjadi dingin, benda-benda itu kemudian menjadi lembut. Ya. Jadi dia cerita di Medan itu ada orang habis dengar ceramah tentang Lailatul Qadar, terus sekampung mati lampu. Ya. Padahal istrinya itu baru bikin ager, belum sempat dipindahin. Ya. Jadi kemudian ditaruh aja deket baskom. Ketika dia mau bangun malam, dia pegang, ya Allah, jangan-jangan semalam Lailatul Qadar katanya. Ini air menjadi lembut, padat. Pagi-pagi pas nyala istrinya nanya, ini siapa yang ngacak-ngacak agar katanya. Oh, kirain Lailatul Qadar katanya. Nah ini nggak pakai ilmu. Agar disangka Lailatul Qadar. Adem. Pagi-pagi lihat sama istrinya, Allah nih agar acak-acakan, dipakai wudhu sama suaminya. Jadi ada tanda-tandanya Lailatul Qadar. Ya. Hadisnya dari sahabat Ibnu Abbas, riwayatnya dari Imam At-Tabarani. Yang pertama, malam itu tenang, teduh, khusyuk. Mungkin sorenya, mungkin lagi maghribnya itu hujan, angin. Tapi ketika masuk Isya, tenang, hujan berhenti, ya, angin pelan. Para ulama mengatakan karena kenapa? Mereka khusyuk ikut dengan turunnya malaikat yang berbondong-bondong. Yang kedua, di malam itu tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Saya pernah Ramadan di tempat di negara yang sangat panas ketika Ramadan. Di Kuwait dan di Sudan. Waktu itu di Kuwait datang tanggal 10 Ramadan, itu pertama musim panas. Jadi belum puncak musim panas. Itu pertama datang saja sudah 47 derajat. Ya, kalau kata orang Jawa, panas. Orang Jawa kan biasanya suka hiperbola ya. Ya. Itu 47 derajat. Ya. Dan pernah juga musim dingin ya, di Sapporo. Sapporo itu utaranya Jepang yang perbatasan dengan negara-negara Rusia. Itu 3 derajat. Ya. Jadi kalau kita sering canda, oh enak ya kalau kemudian negaranya salju tinggal bawa sirup. Enggak. Oh, lagi khutbah Jumat begini, waduh. Ya. Karena ternyata pakaian musim dingin nggak cukup dengan pakaian dari Tenabang. Oh, Pak Perdi lebih tahu. Ya. Mereka kan udah bilang, saat di sana dingin. Saya sama istri dengan gagahnya ke Tenabang cari yang tebal-tebal. Nggak mempan. Ternyata kalau ngeliat orang-orang sana, Pak Ferdi, kan nggak mesti tebal-tebal begitu. Tapi dalamnya ada lapisan apa. Kita mau ya Allah, sampai kagak bisa bergerak begini.
Bukan masalah tebalnya, jenis bahannya ternyata. Udah gitu salah kostum, saya pakai sepatu pantopel. Ya. Padahal kalau kayak gitu mestinya sepatunya itu kayak model sepatu yang kayak sepatu bola tuh yang ada giginya. Karena kenapa? Salju itu ketika sudah sering diinjak-injak, apalagi kemudian dilindas oleh mobil, itu jadi kayak es balok, licin dan berbahaya. Ya. Jadi kembali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi SAW mengatakan yang kedua bahwa di negara yang lagi panas sekalipun, malam itu tidak terlalu panas. Yang sedang dingin sekalipun, malam itu tidak terlalu dingin. Nah itu ilmu berkaitan dengan tapi sekali lagi bahwa kita tahu keutamaannya, ciri-cirinya, tapi menghidupkan Lailatul Qadar ini perlu ilmu tersendiri. Kenapa? Karena nggak mudah. Kadang kita secara fisik udah di masjid, tapi ngantuknya luar biasa. Ya. Mata sampai diganjel sama korek banget, kagak bangun-bangun. Di sebelah orang ngaji, suaranya kenceng, nggak bangun. Nah ini makanya perlu juga nanti bagaimana perlu diketahui gimana sih biar kita bisa manfaatkan waktu. Ya. Nah terakhir, ini sebenarnya udah lebih, saya ingin mengatakan nanti Ramadan hati-hati dengan pencuri ya. Tapi bukan berarti ini pada digembokin. Pencuri ini dia nggak ngambil harta Bapak Ibu. Dia ngambil peluang amal. Pencuri yang pertama tayangan TV. Nah, tadi sahur itu Allah katakan dalam Al-Quran wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur orang-orang yang beriman tuh banyak istighfar. Tapi ternyata pencuri itu masuk lewat tayangan TV. Ya. Bagaimana pelawak-pelawak ngetop itu muncul di acara sahur. Makan sahurnya sebentar, sesaknya ketawa-ketawa. Gitu. Orang mah mestinya istighfar lagi sahur. Ya. Begitu juga sinetron yang mantep-mantep itu dari mulai pada maghrib. Jadi ada yang mau sholat tarawih, aduh lagi tanggung episodenya Ustadz, kagak ke masjid. Terus kapan dong sholat tarawihnya? Bisa Ustadz, jadi antara iklan ke iklan. Oh. Dia nggak tahu ternyata karena ratingnya tinggi, baru 1 rakaat udah mulai main, wah goyang dia. Waduh gimana? Nah ini, jadi pencuri yang pertama adalah tayangan TV. Yang kedua, pencuri yang kedua mall. Mall. Ya. Ya, ibu-ibu pada tahu bagaimana mall. Ya. Ya. Betah kalau udah di mall itu, subhanallah. Ya. Apalagi kalau udah dibekelin ATM, kagak pulang-pulang. Ya. Mall, pasar. Ya. Yang ketiga, media sosial. Sekarang ini bagaimana masyarakat dicekoki dengan hiburan yang begitu banyak. Dan pinternya hiburannya nggak lama-lama, cuma semenit dalam bentuk TikTok, dalam bentuk potongan di Facebook, dalam potongan ini dan lain sebagainya, ya kan semenit tapi kemudian geser lagi, geser 30 kali geser 30 menit Bapak Ibu. Kalau baca Quran bisa berapa, ya? Nah ini pencuri yang ketiga, dia nggak mencuri daripada harta kita, tapi dia mencuri sesuatu yang berharga, yaitu amal dan juga pahala kita. Saya kira itu ya, biar nggak kemudian kepanjangan. Saya kembalikan kepada MC. Jazakumullah khairan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Mungkin ya kita jadi meeting Ustaz. Insya Allah tahun ini ibadah Ramadan kita meningkat kualitasnya. Amin. Dan mendekatkan diri kita lebih baik kepada Al-Quran, ya. Kalau di sini teman-teman ini sebenarnya sudah rutinitas ke Ramadan, Ustaz. Dimana yang perlu ditingkatkan itu selalu itu semangatnya. Kalau di sini sudah terbiasa sholat tarawih itu berjamaah. Oh di sini? Ya. Oh. Mengenai buka dan tanya pagi itu juga mungkin setengah jam. Ada tadarus. Tadarus Quran. Ya. Cuma kadang-kadang naik turun. Insya Allah tahun ini kualitas lebih meningkat ya. Insya Allah. Amin. Kita lebih mendekatkan kita pada Allah ya. Insya Allah. Mungkin bisa langsung kita dulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tuballighuna ila a'la darajat wa taqdi lana biha jami'al hajat min khairid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al auladana salihin, Allahumma ihfazhum min kulli su', Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma rzuqna lailatal qadr, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar wa minal maqbulina ya arhamar rahimin. Allahumma walli umurana khiyarana, Allahumma walli umurana khiyarana, Allahumma rzuqna imaman adilan na'buduka bi imamatih wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pikir itu mau ini Ramadan keren. Kasih masih di luar karena saya kepingin ada di sini. Biasa kita pengen ada temanya tentang Ramadan dulu semua. Nggak tahu di karena wisata itulah. Jadi cuman yang kemarin saya kirim ini kalau aplikasi belum setelah kan paling istrinya kemarin istrinya tidak balik akan di-share video-video singkat gitu ya, video-video singkat seperti nanti ya saya baru jadi karena tapi ini mereka kami Tapi suara aja ya? suara aja ada sama teksnya. Jadi dari surat Al-Hijr itu dari mana, terus tujuannya buat apa, tiga apa namanya, intinya itu buat apa gitu. Jadi nggak detail, cuma detail. Ini akan disiap-siap. Oh kalau kayak suara ini nggak berat ya? Terus saya kepingin kita bikin kayak Anak mati apa? kalau Kan tuh tadi kasus udah ya. apakah mau apa namanya hadis-hadis yang tentang Ramadan? Oh boleh. Saya bikin begini. Sebelum pernah bikin serial tuh. Apakah mau bayar aja atau mau bikin seperti PI? Ini. Saya bikin.